Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi pelajaran kitab At-Tuhfatus Saniyah Syarah Matan Al-Jurmiyah karya Imam Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullah. Kita di hari ini alhamdulillah di tempat terakhir kata yang beralamatkan dhammah. Kita sudah bahas 3. Bahwa dhammah itu memiliki berapa tempat? 4 tempat. Pertama isim mufrad, kedua jamak taksir, ketiga jamak muannas salim. Sekarang tempat terakhir. Dan tempat terakhir ini sebenarnya pembahasannya pendek, cuman ada ucapan baru sebelumnya pada fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan sesuatu. Yang membuat panjang itu penjelasan sesuatu. Antum sudah tahu di buku sebelumnya. Sesuatu itu di buku catatan kaki. Bahwa sesuatu itu ada berapa? 5. Yaitu nun niswah, nun taukid, alif itnain, waw jamaah, dan ya mu'anatsatin mukhatabah. Itu di sebelumnya. Di sini akan disebutkan lagi. Kata beliau rahimahullah, wa ammal fi'lul mudhari'u fanahu yadribu wa yaktubu fakullun min hadzainil fi'laini marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal wawi mana'a min dhuhuriha as-siqalu wa kadzalika yaqdi wa yurdi fakullun minhuma marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal ya'i mana'a min dhuhuriha as-siqalu wa kadzalika yarda wa yaqwa fa kullun minhuma marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal alifi mana'a min dhuhuriha at-ta'adzuru. Sampai di situ itu sudah selesai pembahasannya. Yang tempatnya dhamma. Kita lihat dulu. Wa ammal fi'lul mudhari'u. Hendak mubtada. Al-mudhari'u na'at. Betul. Fanah yadribu wa yaktubu. Fakullun. Kullun hendak samping kita. Mubtada juga. Min hadainil fi'laini. Min hadaini. Hendak hadaini. Karena huruf jar siapa itu? Min al-fi'laini. Kalau yang itu hendak anugerah al-fi'laini. Lah. Kullun min, kullun mubtada ya. Min huruf jar, hadaini dia adalah isim majrur karena ada min. Al-fi'laini tidak bisa. Khobar tidak bisa fi'laini. Tidak bisa seperti itu. Iya, karena ini isim musanna. Isim musanna itu kalau khobar berarti kalau marfu pasti pakai alif. Karena marfunya isim musanna alif dan nun. Alif dan nun. Alif dia tandanya. Ini ya. Sampingnya. Depannya. Kita Pak yang kacamata. Sampingnya lagi. Badal. Kita bertanya atau bilang? Bertanya atau bilang? Bilang. Kenapa kita tahu badal? Setelah isim isyarah beral. Hadaini isim isyarah. Hadaini isim isyarah. Kan sudah dikasihkan isim isyarah di buku sebelumnya. Isim isyarah itu hada, hadani, hadaini, haulai. Iya kan? Jadi ini hadaini isim isyarah. Sehingga ada setelahnya beral. Kalau ada yang beral setelah isim isyarah maka dia sebagai apa? Badal. Itu sudah. Alhamdulillah. Jadi nanti jangan salah lagi ya. Kalau hadaini itu isim isyarah.
Hadainil fi'laini marfu'un. Marfu'un sampingnya. Khobar dari. Lah. Hada ini kan badal. Tidak bisa jadi mubtada. Kullun. Khobar dari kullun. Paham kan? Khobar dari kullun. Wa alamatu raf'ihi. Alamatu. Indah Panto. Alamatu. Abu Aruna. Mubtada. Di awal kalimat lagi. Kan ada komanya. Mubtada. Raf'ihi. Kalau itu Panto. Kenapa raf'ihi? Mudhafun ilaih. Betul. Mudhafun ilaih. Ad-dhammatu dhahiratu. Indah Junaidin. Ad-dhammatu. Khabar. Ad-dhahiratu. Na'at. Betul. Wa kadzalika yad'u wa yarju. Fakullun minhuma marfu'un. Sama tadi ya. Fakullun sama mubtada. Minhuma jar majrur marfu'un khabar. Wa alamatu raf'ihi sama tadi. Sama tadi. Wa alamatu kembali mubtada raf'ihi mudhafun ilaih dhammatun khabar. Muqaddaratun na'at. Sama dengan tadi. Alal wawi sama. Jadi setelahnya itu pasti sama lagi. Jadi paragraf itu kalau antum sudah tahu yang pertama tadi, setelahnya aman. Karena susunannya sama. Saya terjemahkan. Wa ammal fi'ilul mudhari. Adapun fi'il mudhari. Panah maka contoh ya. Contoh fi'il mudhari marfu. Yadribu dan yaktubu. Fakullun maka setiap. Min dari hadainil fi'ilain. Dua fi'il ini. Lihat artinya ini. Dua fi'il ini. Dua fi'il ini. Marfu'un dirofa. Dirofa. Wa alamatu raf'ihi. Dan tanda rofanya adalah ad-dhammatu dhahira. Tanda rofanya dhamma yang nampak di sini. Wa kadzalika demikian pula. Yad'u wa yarju. Beda dengan tadi ini tidak nampak saja. Ya tadi kan nampak. Kalau ini yad'u yarju. Yad'u yarju. Iya. Fakullun minhuma, setiap dari keduanya marfu'un dirofa. Wa alamatu raf'ihi dan tanda rofanya dhammatun muqaddaratun, dhamma yang disembunyikan. Alal wawi, di mana disembunyikan? Di waw. Jadi dhammanya kalau yad'u yarju, sembunyinya di mana? Di waw dhammanya. Jadi sebenarnya itu yad'uwu, yarjuwu, tapi disembunyikan. Iya. Mana amin dzurihi asyiqalu, yang menghalangi dari nampaknya karena dia apa? Fikol, berat. Jadi asalnya itu yad'uwu yarjuwu, berat. Dhamma di atas waw sehingga disembunyikan. Wa kadzalika yaqdi wa yurdi. Demikian pula yaqdi dan yurdi. Sama ini. Yaqdi dan yurdi. Bedanya akhirnya apa sekarang? Iya. Fakullun minhuma marfu'un. Setiap dari keduanya marfu. Wa alamatu raf'ihi dan tanda rofanya. Dhammatun muqaddaratun, dhamma yang disembunyikan juga. Alal ya'i. Dhamma yang disembunyikan di mana? Di mana disembunyikan? Dia. Dhamma yang disembunyikan dia. Penghalangnya apa? Kenapa tidak nampak? Mana amin dzuriha asyiqal. Yang menghalangi dari nampaknya adalah juga apa? Thiqal. Berat juga. Jadi kalau waw thiqal, ya juga thiqal. Jadi sebenarnya kan bisa kita bilang gini, yaqdiyu, yurdiyu. Paham kan? Tapi berat itu dhamma sehingga dia sembunyi alasannya. Ya, wa kadzalika yardo wa yaqwa. Demikian pula pada kata yardo dan yaqwa. Demikian pula kata yardo dan yaqwa. Fakullun minhuma marfu'un. Maka setiap dari keduanya marfu', dia ulang kul. Diulang kata kul, setiap dari keduanya marfu'un dirofa. Wa alamatu raf'ihi dan tanda rofanya dhammatun muqaddaratun sama. Dhamma yang
Sembunyikan. Doma yang disembunyikan. Alal alifi. Cuman di mana disembunyikan? Di alif. Kalau tadi di waw dia kan begitu. Sekarang di mana? Di alif. Apa penghalangnya? Mana amin duhriha at-ta'adur. Jangan lupa. Penghalang dari nampaknya adalah pasti ta'adur. Karena kalau waw sama ya fikol. Berat. Karena waw sama ya bisa menerima harokat. Cuman berat. Sementara kalau alif pasti alasannya apa? Ta'adur. Karena alif tidak pernah menerima harokat. Sehingga alasannya apa? Ta'adur. Jelas ini? Inilah fi'il mudhari. Intinya dia dirofa dengan siapa? Semua ini dirofa dengan apa berarti? Dhamma. Dhamma. Setelahnya itu adalah bagaimana kalau bersambung dengannya sesuatu. Nah, ini namanya kelengkapannya saja. Makanya kata beliau wa qauluna. Perkataan kami. Alladzi lam yattasil. Kenapa itu yattasil? Indah. Ada alat penjazam siapa? Lam, ahsanta. Wa qauluna, perkataan kami. Alladzi lam yattasil. Sukun kan ada lam. Yang tidak bersambung. Bihi alifun. Yang tidak bersambung dengannya alifun. Itnaini alifu. Kenapa itu? Sampingnya. Kan lam yattasil. Yattasil fi'il mudhari dijazam dengan lam. Bihi alifu. Kenapa alifu? Fa'il dari yattasil. Ahsanta. Betul. Fa'il dari yattasil. Lam yattasil bihi alifu tsnaini. Aw wawu jama'atin. Wawu. Indah Pak Mansur? La. Ada koma di kita? Pak Hendi? Atau tidak ada koma. Kalau di saya tidak ada koma. Ini atop toh? Itu salah percetakan berarti. Seharusnya tidak ada koma di sini. Lihat ini di cetakan saya tidak ada koma juga. Enggak? Ini. Ini alifutna ini awawu. Tidak ada koma kan? Tidak ada kan ini sambungannya. Awawu langsung awawu. Aw huruf atof. Aw huruf atof. Jadi wawu adalah yang diatofkan kepada alifu. Diatofkan kepada alifu. Awawu jama'atin aw ya'u mukhotobatin. Sama itu. Tidak ada komanya. Aw ya'u mukhotobatin. Jadi semua ini atof ke alifu. Semua ini atof ke alif. Kata beliau. Wa qauluna perkataan kami. Alladzi lam yattasil bihi alif itnain. Kan tidak bersambung dengan sesuatu. Berarti yang tidak bersambung dengan alif itnain. Atau waw jamaah. Atau ya mu'anatatil mukhotobah. Keluar itu. Tidak jadi nanti dengan rom dhamma. Artinya kalau antum dapat fi'il mudhari begini. Misalnya tadi ada kata yaktubu. Tadi yang tertulis kan. Ada kata apa? Yaktubu. Kalau antum sambungkan dengan alif. Pasti kan ada nunnya. Atau nanti antum sambungkan dengan waw. Pasti ada nunnya. Atau antum sambungkan dengan ya. Pasti ada apa istilahnya? Nunnya. Ini tidak jadi dhamma. Jadinya nanti kan yaktubani. Yaktubuna. Taktubina. Kan tidak jadi dhamma. Paham ini kan? Makanya syaratnya dirofa dengan dhamma harus ini tidak ada. Harus ini, dia ini tidak boleh ada. Kalau dia mau dirofa dengan apa? Dhamma. Tidak boleh ada itu. Tidak boleh ada itu. Makanya beliau bilang, yukhriju mengeluarkan mattasola bihi, mattasola apa yang bersambung. Yukhriju mengeluarkan ma apa yang ittasola bihi yang bersambung dengannya. Wahidun min hadhil asya'is salasati. Yukhriju mattasola bihi wahidun. Indah wahidun Abu Hafs. Dari? Lah. Fa'il dari? Ittasola.
Nah, fa'il dari yang dekat, Pak. Fa'il dari fi'il yang dekat. Jadi kan ada dua fi'il sebelumnya. Ada yukhriju dan ada siapa? Ittasola. Cari yang dekat dengannya. Yang dekat dengannya. Dipahami ini? Jadi fa'ilnya wahidun, fa'ilnya ittasola. Min hadihil asya'i. Indak Abu Aswad, asya'i. Kenali dulu apa itu min? Huruf jar kan hadihi? Isim isyarah atau al-asya'i? Mudah ini. Iya, kenapa dia bisa majrur? Nggak, min masuk hadi. Nggak masuk di asyai. Lah. Hadi ma'rifah. Isim isyarah kan hukumnya apa? Ma'rifah. Nggak mungkin dia mudhaf. Ya kan? Padahal kenapa kita tahu? Beralba. Setelah isim isyarah itu setelah isim isyarah beral. Kalau ada isim isyarah kita makanya sebenarnya kita sudah tahu tadi bilang isim isyarah. Saya kira kita akan tahu ini al-asyai. Jadi kan otomatis kalau dapat isim isyarah setelahnya beral pasti i'rabnya apa? Badal. Badal. Min hadhil asya'is salasati. Kalau itu Pak, as-salasati Abu Aswad. Lah. Enggak. Kenapa bisa naat? Sama-sama? Sama-sama nakiro atau sama-sama ma'rifah? Lah. Sama-sama ma'rifah. Kalau beral ma'rifah. Kalau beral itu ma'rifah. Sama-sama ma'rifah. Sama-sama ma'rifah. Jadi dia naat. Jadi kata beliau yukhriju mengeluarkan. Mattasola apa yang bersambung bihi dengannya. Wahidun salah satu min hadhil asya'i salasa. Dari salah satu dari tiga perkara ini. Artinya kan syaratnya tidak boleh bersambung dengan tiga itu. Itu pertama kan. Berarti keluar apa yang bersambung. Famattasola bihi aliful itnain. Nah maka apa yang bersambung dengan alif itnain contoh. Yaktubani wayang suroni. Ada doma enggak? Ada doma enggak? Tidak ada karena memang tandanya sekarang bukan jadi tidak jadi doma. Ini malah apa? Yang antum tahu. Ini malah subutun nun. Paham kan? Yang antum sudah pelajari di buku sebelumnya. Wa mattasola bihi wawul jamaah. Keluar yang bersambung dengan waw jamaah nah yaktubuna. Iya wayang suruna. Ya kan? Tidak jadi doma. Malah nun di sini. Malah siapa? Nun. Wa mattasola bihi ya'ul mukhotabati. Dan apa yang bersambung dengan ya' mukhotabah. Nah contoh. Taktubina. Malah bukan dengan doma di sini. Siapa? Nun juga. Ya kan? Karena jadinya sekarang af'alul khomsa. Af'alul khomsa marfu dengan doma atau dengan subutun nun. Itu antum sudah tahu di buku sebelumnya. Kan ini bukan buku dasar. Buku tingkat yang kedua. Kata beliau. Wala yurfa'u hina idin bid dhammah. Antum sudah tahu tapi belum tegaskan. Wala yurfa'u. Tidak dirofa. Hina idin ketika itu. Bid dhammah dengan dhammah. Bal bahkan yurfa'u bithubutin nun. Bahkan dirofa dengan tetapnya nun. Jadi tidak dirofa ketika itu dengan dhammah. Bahkan dirofa dengan tetapnya nun. Ingat itu. Jadi syaratnya tidak bersambung dengan tiga itu. Itu baru di dhammah kan. Kalau dengan tiga itu maka dengan tetapnya apa? Nun. Itu Masya Allah. Sementara wal alifu awil wawu awil ya fa'ilun. Sementara alif, waw atau ya-nya itu sebagai apa? Fa'il. Kan yaktubuna ada alif, waw. Yaktubani ada alif. Taktubina ada ya. Waw alif ya itu sebagai apa? Fa'il. Tahu fa'il kan? Domir sebagai
fa'il yang kita sudah pelajari di buku sebelumnya. Fa'il hukumnya marfu. Jadi tanda i'rabnya bukan di wawunya, bukan di nunnya, bukan di wawu ya alifnya. Tapi tanda i'rabnya di mana? Di nun. Tanda i'rabnya di nun. Wa sayati idahu dzalik, dan akan datang penjelasan hal tersebut. Nanti akan diulang ini karena kita belum datang pembahasan i'rabnya asma af'alul khamsah di buku ini. Kalau di buku sebelumnya sudah. Terus kan syaratnya juga kan tidak boleh bersambung dengan nun taukid, tidak boleh pula bersambung dengan nun niswa. Bagaimana kalau bersambung? Kata beliau, wa qauluna, dan perkataan kami, wala nunu taukidin khafifatan aw sakilatan. Tidak boleh pula bersambung dengan nun taukid yang ringan atau berat. Yang ringan maksudnya yang tidak bertasdid. Yang berat maksudnya yang bertasdid. Karena nun taukid itu ada dua. Ada nun taukid sukun dan ada nun taukid yang bertasdid. Paham ya? Pokoknya yang penting nun taukid, tidak boleh bersambung dengannya. Paham ini kan? Jadi kalau antum mau rofa dengan dhamma, tidak boleh antum masukkan nun taukid. Paham ini? Misalnya dalam contoh tadi yang pernah kita contohkan ya. Yang pernah kita contohkan. Anggaplah kata yang selalu kita contohkan adalah yaktubu. Adalah kata apa? Contoh pada kata ya yaktubu. Ini yaktubu akhirnya harus seperti itu. Tidak boleh antum tambahkan nun sukun atau apa nun yang bertasdid. Tidak boleh. Kapan ada maka nanti di sini tidak jadi dhammah. Paham kan? Di sini nanti akan di fathah. Sebagaimana antum tahu di buku sebelumnya. Karena fi'il mudhari kalau bersambung dengan nun taukid maka akan mabni di atas fathah. Paham ini kan? Tidak jadi dhammah. Tidak jadi dhammah. Makanya beliau persyaratkan tidak boleh bersambung dengan nun taukid. Ringan ataupun berat. Yaktubu menjadi yaktubanna kalau berat. Ringan berarti yaktuban. Yaktuban. Jelas ini? Langsung begitu modelnya. Maka ini kata beliau, yukhriju al-fi'lal mudhari'a alladhi ittasalat bihi ihdan nunain. Mengeluarkan fi'il mudhari yang bersambung dengan salah satu dari dua nun tadi. Jadi kalau ada fi'il mudhari bersambung dengan salah satu dari dua nun tadi, yaitu nun taukid yang tasdid atau nun taukid yang sukun. Paham ini? Nahu qoulihi ta'ala, contoh firman Allah Ta'ala, layus jananna, lihat. Layus jananna, antum tak dhamma itu. Wala yakunan, lihat. Yakunan, yusjananna ini yang ringan, yang berat. Karena tasdid. Yakunan ini yang ringan. Karena tanwin itu sebenarnya, tanwin itu adalah nun sukun. Kan tidak ada fi'il yang ditanwin. Itu sebenarnya dalam penulisan mushaf. Ditulis dengan dua fathah. Untuk menunjukkan di situ ada siapa? Ada nun sukun. Itu sebenarnya fi'il mudhari kemasukan nun taukid. Maka apa yang terjadi? Wal fi'ilu hina idzin. Dan fi'il ketika itu mabniun alal fathi, dimabnikan di atas apa? Dimabnikan di atas apa? Fathah. Jadi ingat itu, fi'il mudhari itu di dhammah. Kalau tidak bersambung dengan alif waw ya. Kapan ada alif waw ya maka nun tandanya. Dan tidak boleh bersambung dengan nun taukid. Kalau bersambung dengan nun taukid langsung diapain? Fathah. Sisa satu lagi karena 5 semuanya. Ini yang terakhir. Ini yang terakhir. Wa qauluna wala nunu niswatin. Perkataan kami tidak boleh pula bersambung dengan nun niswa. Kita sudah pelajari di sebelumnya, fi'il mudhari kalau bersambung dengan nun niswa maka fi'il mudhari pasti mabni di atas apa? Di atas apa? Sukun. Alhamdulillah itu kita sudah pelajari. Misalnya tadi ada kata yaktubu. Ya, seperti contoh yang kita biasa contohkan. Ada kata yaktubu. Nanti sambung dengan nun niswa. Nun niswa itu nun yang di fathah. Nun yang di fathah. Maka langsung akhir fi'il mudhari antum tidak boleh dhammah. Akhir fi'il mudhari wajib antum apa? Sukun. Jadi yaktubu menjadi apa? Yaktubna. Wajib sukun. Paham ini kan? Wajib sukun. Maka syaratnya tidak boleh bersambung dengan itu. Jadi perkataan kami tidak boleh pula bersambung dengan nun niswa. Yukhrijul fi'ilal mudhari'a. Mengeluarkan fi'il mudhari
alladhi yang ittasalat bihi nunun niswa. Mengeluarkan fi'il mudhari yang bersambung dengan nun niswa. Nahwu qoulihi ta'ala subhanahu wa ta'ala. Contohnya firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wal walidatu yurdi'na. Kenapa itu disukun? Kenapa itu disukun yurdi'na? Ada nun niswa. Makanya beliau berkata. Wal fi'lu hina idin mabniun ala sukun. Dan fi'il ketika itu maka dia akan mabni di atas apa? Sukun. Jelas ini? Fi'il ketika itu langsung mabni di atas sukun. Dengan ini kita sudah tamat dari pembahasan alamat rofa dengan dhammah. Berikutnya kita akan lanjut alamat rofa dengan apa? Waw. Berarti kesimpulannya sekali lagi kita simpulkan lagi supaya berulang dan kuat. Bahwa rofa memiliki tanda dhammah. Dan dhammah ini ada 4 tempatnya. Tidak ada tempat kelima. Isim mufrad kalau di rofa dhammah. Jamak taksir kalau di rofa dhammah. Jamak muannas salim kalau di rofa dhammah. Fi'il mudhari kalau di rofa juga tandanya apa? Dhammah. Tapi ada syaratnya. Tidak boleh bersambung dengannya sesuatu. Ini saja untuk fi'il mudhari. Sesuatu itu berapa perkara? 5 perkara jangan lupa. Apa itu? Alif itsnain, waw jamaah, ya muannats tadil, mukhatabah, terus nun taukid, terus nun niswa. Ini syaratnya. Karena kapan ada alif waw ya bersambung, nun tandanya. Atau ada nun niswa, sukun. Atau ada nun taukid, maka apa? Fathah. Ini antum ingat. Mumpung kita ambilnya sedikit-sedikit, itu antum ingat dulu tempatnya. Antum ingat dulu tempatnya. Jelas ya? Nah, nanti kita akan pindah ke waw. Karena rofa memiliki 4 tanda. Dhammah, waw, alif, nun. Nanti insya Allah kita akan pindah tanda keduanya rofa. Yaitu waw insyaAllah ta'ala. Ada pertanyaan? Buat sebat. Fi'lah maf'ulun bih. Jadi yukhrijul fi'lah. Fa'ilnya dhamir mustatir. Takdirnya huwa. Dia mengeluarkan maksudnya pernyataan ucapan kami tadi. Kan tadi qauluna ada di awal kan? Ucapan kami tadi tidak boleh pula nun niswa atau nun taukid tadi. Yukhriju mengeluarkan al fi'il al mudhari. Mengeluarkan fi'il mudhari maf'ulun bih. Pokoknya kalau ada, sudah saya kasih dulu kaidah kan, ada isim mansub setelah fi'il, maka dia adalah maf'ulun bih. Ada lagi? Li? Oh hina idin. Hina idin. Ya, majrur tuh huruf jar. Dan dia mabni. Bisa juga dibilang mabni di atas kasrah. Nah, seperti yauma idin. Nah, mereka bilang majrur di atas kasrah. Ada juga mengatakan mabni karena selalu begitu. Tapi dia bertanwin masalahnya. Ketika dia bertanwin berarti mu'rab. Sama dengan yauma idin dijar dengan yauma, hina idin dijar dengan hina. Lagi? Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu. Subhanallah. Hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.